Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada, kita silaturahmi sejenak. Selalu doa saya semoga sampean sehat, lahir, batin, jiwa, raga. Ya sehat, ya waras. Sehat itu penting, waras jauh lebih penting. Karena ada yang sehat tapi tidak terlalu waras, itu ya repot ya. Ada judul kecil di atas video ini, serahkan kepada ahlinya. Segala sesuatu yang tidak ditangani ahlinya itu bibit kekacauan. Kalau sudah kacau, itu pintu kehancuran. Kalau sudah hancur, hidup tidak lagi menarik dipertahankan. Jadi penting sekali ahli yang mengerjakan keahliannya itu, dan jangan diganggu. Leonardo da Vinci itu butuh dikonservasi oleh para Maicenas saat itu. Dan tradisi Maicenas itu mestinya tetap dilangsungkan. Ini ada sedulur saya ini, Mas Haryanto Halim. Ya, beliau ini positif sekali. Sudut pandangnya, cara bergaulnya, cara mentertawai keadaan, cara menginterpretasikan keadaan. Beliau itu founder Marimas, ya, yang baru saja kami secara persahabatan merayakan produk dari diversifikasi perusahaan induk Marimas, yakni PT Herbalim kalau tidak salah, yang sedang memiliki produk-produk minuman panas penghangat. Saya sekarang menjadi pelanggan produk itu. Ya, kebetulan kemarin baru saja dikirimi relatif banyak. Saya bagi-bagi itu, Mas Har. Dan saya berencana membaginya sebagian bungkus itu, karena tidak elok kalau rezeki itu tidak disirkulasikan di dalam derajat kepantasannya gitu. Saya ingin mengirimnya ke Rembang, ke Abah Mustofa Bisri. Ya entah 3 bungkus atau berapa ya. Biar beliau merasakan kehangatan serbat itu, wedang uwuh tepatnya, dan serbat dengan segala variannya. Juga merasakan kehangatan rasa kangen kami yang lama tidak ketemu. Karena beliau ini belum lama ini mengutus menantunya, Gus Fadil, untuk datang ke rumah mengirim kaos mata air dan minuman khas Rembang, kawis namanya, masih itu di dalam itu. Itu satu box besar ya, isinya saya tidak tahu apakah 12 atau 24. Tapi yang jelas kalau ada tamu-tamu yang saya merasa harus membaginya ke tamu-tamu ini, saya bagikan. Ya tidak banyak-banyak karena saya sendiri ngeman. Tetapi minuman ini sudah saya tafsirkan sebagai doa dari guru. Mas Haryanto selamat terus merawat keragaman di Indonesia, merawat tanaman-tanaman kita, dan ikut menyehatkan masyarakat dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar Anda itu. Saya matur suwun sudah diciprati kebaikan hati jenengan yang sudah saya rasakan sejak lama itu. Judul ini sebetulnya berawal dari permainan gitar saya yang tidak seberapa ini, gitar untuk senang-senang, dan saya memang pernah coba-coba belajar gitar klasik gitu ya. Tetapi jiwa saya tidak terlalu ada di situ. Mungkin karena disiplin yang sangat ketat, mungkin karena chemistry yang tidak tidak menikah dengan disiplin klasik itu.
Jadi jari kurang begini saja terlarang, kurang begitu terlarang. Mete harus begini, harus begitu. Memang dengan kedisiplinan itulah seseorang akan menjangkau tingkat excellency yang dibutuhkan, sehingga permainan-permainan seorang maestro klasik itu akan melahap seluruh kesulitan teknik nyaris apapun. Nah, tetapi saya tahu diri, mungkin mandat saya tidak di situ, mungkin juga kemalasan saya tidak mengizinkan saya untuk menguasai teknik-teknik itu. Kenapa ada dorongan yang sangat besar untuk malas? Ini juga sedang saya selidiki, karena jangan-jangan kalau rajin, saya benar-benar jadi seorang musisi. Dan itu adalah sebuah mandat yang kalau diminta untuk memilih di hari-hari ini, apakah saya harus menjadi musisi dan menjadi yang sekarang ini, saya tentu dengan sangat sadar memilih anugerah yang sekarang saya jalani ini, karena ini adalah skenario ilahi yang tampaknya dijelaskan secara pelan-pelan kepada saya ini. Penjelas tentang bakat, tentang profesi, tentang medan pekerjaan yang harus kita jalani saja butuh gelombang rambat yang sangat lambat, ya, gelombangnya merambat. Saya dulu sangat membayangkan bermain gitar, bermain piano, menjadi musisi itu sebuah kemewahan yang tiada taranya. Tetapi sekarang ini ada keadilan-keadilan, apresiasi dan interpretasi kepada seluruh profesi itu. Ya, seluruh profesi menakjubkan kalau kita memang sudah harus diperintah untuk menjadi profesional di dalamnya. Jadi seluruh profesi itu tidak ada yang tidak menakjubkan. Kesalahan saya adalah hanya menganggap bermain musik, menjadi musisi itu yang paling menakjubkan. Saya tidak terlalu bangga dulu menjadi seorang ini, seorang itu, di luar profesi sebagai musisi. Ini kesalahan kita, kesalahan saya kepada stigma-stigma yang kita amini, karena hidup itu tidak stigmatis ternyata. Hidup itu moderat, inklusif, dan terbuka kepada seluruh ceruk kemungkinan. Nah, tetapi betapapun karena saya sudah mengenal gitar sebagai sebuah romantisme perjalanan keremajaan, saya tidak pelak terpaku kepada aksen-aksen tertentu yang dihasilkan para gitaris-gitaris yang saya kagumi itu. Nah, celakanya ada sebuah melodi yang saya kagumi, yang sampai hari ini saya kesulitan mencari data, walaupun ini data yang sangat, ini bukan mencari situs Majapahit, situs Kerajaan Sriwijaya yang abad ke-7, atau akhir zaman Majapahit di abad ke-14. Jadi ini baru terletak di album Ebit yang pertama. Jadi secara data sangat mudah dan sangat baru. Itu pun saya kesulitan melacak. Siapa gitaris di album Ebit yang pertama khususnya yang mengisi interlude di lagu episode Cinta yang Hilang. Jadi saya mendengar lagu ini SMP. Dan saya tidak habis pikir, bagaimana orang menggubah melodi yang semanis itu, secantik itu, dengan pukulan yang serapi itu. Saya frustasi kepada lagu ini, karena saya tidak sanggup memiliki teknik untuk memainkannya. Sampai saya bersekolah di seni musik IKIP Semarang sekalipun, teknik ini gelap bagi saya. Padahal itu bagi pemain-pemain yang berpengalaman, ini adalah sebuah teknik yang sangat mungkin tidak sedramatik dengan apa yang saya rasakan ini. Tetapi untuk penggitar abal-abal seperti kami-kami ini, jatuh cinta saya tidak rampung-rampung kepada itu. Nah, dibutuhkan sebuah ikhtiar yang saya sampai membeli gitar ini, ya.
untuk ini gimana sih ini mainnya nada ini. Kunci yang dipakai apa sebetulnya? Kunci ini penting karena ia berkaitan dengan alur harmoni yang bisa menimbulkan sebuah aksen serupa itu. Ya. Tujuan dari saya bersiaran ini adalah satu, untuk menegaskan kalau Anda bukan ahlinya, sengotot apapun, Anda harus tahu diri bahwa Anda bukan pihak yang dimandati kepada peran-peran itu. Satu itu. Kedua, tapi walaupun Anda bukan ahlinya, Anda boleh melakukan rekreasi di dalamnya untuk menghibur hati seukuran yang Anda bisa. Karena Anda bisa membayangkan Anda seorang atlet martial art seperti Khabib Nurmagomedov yang hari ini menang, yang dini hari tadi menang melawan Justin Gaethje, itu sebuah pertemuan yang relatif singkat dan saya tidak menyangka kalau Justin Gaethje akan semudah itu ya tunduk kepada triangle choke submission yang dilakukan Khabib Nurmagomedov itu. Saya sendiri sebetulnya sebagai pecinta tontonan martial art itu agak deg-degan kalau Khabib itu bertempur ya. Anda boleh penyuka martial art seperti Khabib itu, tetapi bahwa Anda tidak harus menjadi seorang Khabib dengan sebuah pencapaian 29 karir profesional di laga yang sangat kompetitif. Itu tahu dirilah kita ini bahwa kelas kita hanya icip-icip itu. Nah, di lagu ini ya, saya sampai membeli gitar ini tidak rampung. Pelajaran itu tidak rampung. Saya mengejar nada dasarnya saja setengah mati. Apa sebetulnya kunci yang dimainkan itu? Apakah di C, apa di F, apa di G, apa di... Ternyata baru sekian lama saya ketemu, karena kalau saya melihat di YouTube itu ada bermacam-macam orang memainkan lagu ini, celakanya di macam-macam kunci. Ya, tidak seperti piano yang saya lihat itu tutorialnya, misalnya lagunya Elton John itu definite, oh ini di kunci B. Oh ini di kunci A, itu mudah dengan cepat. Karena yang memainkan lagu E-beat ini, yang mengcover juga tidak relatif tidak terlalu banyak. Dan kalau ada yang mengcover pun tidak di bagian-bagian gitar itu yang, kenapa saya tidak tahu kenapa permainan gitar ini tidak menggugah banyak orang untuk membuat replikanya itu ya. Saya baru ngerti kalau ini dimainkan di kunci E itu baru sekitar 2-3 bulan yang lalu ya. 2-3 bulan yang lalu, karena begitu inginnya saya ini belajar ulang melodi itu, gitar yang barusan tadi saya pegang itu rusak. Gitar kami yang ada di rumah dua-duanya juga rusak, sehingga saya memiliki sebuah rasa yang sangat menderita itu, tidak ada gitar di rumah itu. Dan ketika saya bawa ke tukang reparasi, ternyata di musim pandemi ini mereka punya masalah kepada bahan-bahan bakunya, sehingga tidak bisa hajat itu tidak bisa dilunaskan. Nah, ketika saya sudah sampai di bengkel gitar itu, saya tidak mungkin lagi untuk menunda kerinduan saya bermain gitar. Maka saya membeli di bengkel itu display gitar yang memang dijual di kamar. Sekarang di kamar anak lanang di atas. Lewat gitar baru itulah saya baru ketemu bahwa lagu E-beat itu dimainkan di kunci E. Terus saya kuntet sejadi-jadinya itu. Saya kuntet sejadi-jadinya. Terus relatif ketemu alurnya. Setelah ketemu alurnya, muncul masalah. Saya ketemu alurnya jadi seneng sekali. Bayangkan sejak SMP saya mengejar melodi ini dan baru ketemu alurnya di bulan-bulan ini. Ada rentang berapa lama itu? Begitulah romantika orang yang tidak ahli itu. Dengan gitar baru itu,
Nah, setelah gitar baru itu membantu saya melacak melodinya, dua gitar kami ini sembuh. Sekarang sudah disembuhkan oleh reparator yang sudah kami temukan alternatifnya. Ternyata di sebuah vendor yang lain saya ketemu. Gitar ini adalah ini, ya. Anda lama-lama akan melihat di ruangan itu gambar kepala Om Pasikom. Gambar kepala Om Pasikom. Iya, itu asli gambar dari GM Sudarta. Karena gitar ini sangat mahal kesejarahannya untuk saya. Ini priceless gitu bagi kami. Karena diberikan langsung oleh seorang GM Sudarta, guru kartun saya, yang ini diproduksi langsung di Jepang. Ya sudah sangat tua gitar ini. Beberapa sudah mulai harus di servis, ya. Ada lem yang sudah mengelupas. Tapi ini asli dari Jepang, yang beliau ketika muhibah di Universitas Tokyo itu mendapat gitar ini dan dihadiahkan ke saya. Jadi ada soal-soal yang tidak sederhana lewat gitar ini. Nah, di gitar ini pula saya melancarkan alur melodi itu, ya. Saya akan mempraktekkan alur melodi itu bukan untuk pamer karena masih sangat terbata-bata, tapi untuk agar teman-teman seperti Jubing Kristanto itu nanti merapikannya. Sebetulnya bagaimana cara memainkan melodi itu, ya. Ini semoga sayang ini tidak, kamera sederhana ini tidak bisa untuk membuat manuver yang lebih artistik gitu, ya. Semoga Anda mengenal melodi ini. Itu intronya. Nah, teman-teman yang nanti entah itu Mas Jubing, entah itu sahabat kita, dulur kita, Alibaba yang fenomenal ini, kalau sempat melihat siaran ini, saya minta tolong intro, interlude, dan koda lagu ini khusus di bagian gitarnya itu Anda duplikasi. Saya ingin para pakar-pakar gitar itu kalau memainkan ini bunyinya seperti apa, kedudukan jarinya seperti apa, karena ada sebuah deretan nada yang harus cepat dan itu jari tua saya tidak menjangkau, ya. Jadi intronya tadi itu. Resonansi gitar ini masih sangat baik walaupun tua, ya. Terus bagian tengah. Wah, ini cepat sekali, saya nggak kuat kecepatannya.
Itu format sederhananya ya, tentu ini berantakan sekali cara main ini. Terus penutupnya tidak kalah indah ya. Penutupnya begini. Wah, sudah. Pemberian dari seorang GM Soedarta, gitar yang sangat menyejarah dalam hidup Ricky S. Dan tulisannya di dalam itu, saya masih ingat, untuk dikenang hahaha dari GM Soedarta buat calon kartunis. Cara Mas GM menyemangati itu tidak pernah menganggap saya seorang kartunis, tapi baru calon. Saya mengerti apa pesan di balik itu. Demikian teman-teman, matur suwun yang sudah silaturahmi di ruangan ini. Ya, ini sekedar untuk menyambung suasana pagi kita agar menjadi doa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.